Selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dan masih terkait di bab pertama mengenai teks deskripsi. Dan hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari teks deskripsi tersebut. Baik, kita lanjut materi kita hari ini masih di bab pertama mengenai teks deskripsi, dan hari ini kita bahas jenis-jenis teks deskripsi. Jadi jenis-jenis teks deskripsi itu dibagi tiga. Yang pertama teks deskripsi subjektif, yang kedua teks deskripsi objektif, dan yang ketiga teks deskripsi spatial. Oke, jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama teks deskripsi subjektif. Pengertiannya adalah suatu teks yang penggambaran objeknya berdasarkan atas kesan yang dimiliki oleh penulis paragraf tersebut. Jadi, kalau dikatakan teks deskripsi subjektif, harus berdasarkan penggambaran atas kesan yang dimiliki si penulis. Jadi kita punya pengalaman, kita punya kesan terhadap suatu objek, kita tuliskan mulai dari identifikasinya apa, mulai dari deskripsi bagiannya apa, dan simpulan atau kesannya apa, lebih ke pengalaman, lebih ke kesan yang kita dapat ketika kita melihat objek itu, maka dikatakan teks deskripsi subjektif. Itu dia. Jadi kalau dikatakan subjektif, harus berdasarkan penggambaran atas kesan yang dimiliki oleh si penulis paragraf tersebut. Oke, yang kedua, teks deskripsi objektif. Pengertiannya adalah suatu teks yang berisi penjelasan mengenai objek yang digambarkan apa adanya berdasarkan keadaan objek yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat membayangkan keadaan tanpa ada penambahan opini dari penulis itu sendiri. Oke, kalau tadi teks deskripsi subjektif itu dia penggambaran berdasarkan kesan, ya kan, kesan kita. Kalau dikatakan teks deskripsi objektif, lebih ke bagaimana objek itu, bagaimana kita lihat bentuknya gimana, warnanya apa, kita tuliskan ke dalam bentuk tulisan, tidak ada penambahan, apa yang dilihat itu langsung dituliskan, ya kan, maka dikatakan teks deskripsi objektif. Artinya apa yang kita lihat langsung kita tuliskan, jadi nggak boleh ditambahin opini-opini, harus berdasarkan fakta. Jadi objektif itu lebih ke fakta, apa yang dilihat harus dituliskan. Itu dia. Jadi kalau dikatakan objektif, ingat kalau teks deskripsinya itu berdasarkan apa yang dilihat, dituliskan kembali, dituangkan dalam bentuk tulisan, maka dikatakan teks deskripsi objektif tanpa ada penambahan opini dari kita sendiri. Jadi apa yang dilihat itu yang dituliskan. Itu dia. Oke, yang terakhir teks deskripsi spatial. Objek yang dijelaskan hanya berupa benda, ruang, tempat, dan lain sebagainya. Oke, jadi kalau tadi subjektif dan objektif itu berbeda ya. Mungkin agak susah kita membedakan. Kalau yang spatial, ini yang paling mudah mungkin. Karena apa? Kita melihat objek, kita jelaskan, bisa dia berupa benda, seperti kemarin kita membahas mengenai Pantai Karangbolong, ya kan? Itu merupakan tempat, kita bahas, berarti dia merupakan teks deskripsi spatial. Jadi kita bahas mengenai tempat minum, kita bahas mengenai sekolah, kita bahas mengenai bunga, kita bahas mengenai pohon, tumbuhan, dan sebagainya, ya kan? Maka dikatakan teks deskripsi spatial. Artinya objek yang kita jelaskan bisa berupa benda, ruang, tempat, dan lain sebagainya. Oke, diingat, Miss ingatkan lagi. Kalau dikatakan teks deskripsi subjektif berdasarkan penggambaran atas kesan yang dimiliki si penulis. Dan yang kedua, teks deskripsi objektif, apa yang dilihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita ingin gambarkan, ya kan, tapi harus berdasarkan fakta, maka dikatakan teks deskripsi objektif. Dan yang terakhir, kalau kita ingin menggambarkan suatu objek itu berdasarkan benda, ruang, tempat, dan lain sebagainya, maka dikatakan teks deskripsi spatial. Oke, kita lanjut ke bagaimana sih sebenarnya contoh dari jenis-jenis teks deskripsi itu. Di sini Miss sudah terterakan contoh paragraf deskripsi subjektif. Kalau subjektif tadi dia berdasarkan kesan yang dimiliki oleh si penulis. Jadi kalian baca teks ini, ya kan? Teks ini telah memaparkan bagaimana pandangan si penulis menggambarkan
si Ibu Dewi tersebut. Jadi kalian baca, kalian pahami. Itu dia untuk teks deskripsi subjektif. Oke, yang kedua, contoh paragraf deskripsi objektif. Oke, tadi objektif kan berdasarkan apa yang dilihat, dirasakan, digambarkan, dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi harus berdasarkan fakta, tidak boleh berdasarkan opini. Jadi kita lihat bacaan ini mengenai salah satu candi tertua di Indonesia adalah Candi Borobudur. Ya kan, kalian baca paragrafnya. Di sini ada 3 paragraf. Jadi kalian baca. Inilah dia berdasarkan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, tanpa penambahan opini. Inilah dia contoh teks deskripsi objektif. Oke, yang ketiga, contoh paragraf deskripsi spasial atau spatial, sama aja ya nak. Spatial dengan spasial itu sama. Oke, contohnya itu tadi kita menggambarkan objek berdasarkan ruang, benda, bisa juga tempat. Nah, contohnya ini ada contoh teks ya kan, atau paragraf deskripsi. Jadi kalian baca dari awal sampai akhir. Inilah dia contoh paragraf deskripsi spasial.